rumah di pertengahan blok kerap diasumsikan sebagai rumah mikul, yakni rumah yang dikhawatirkan bakal mendatangkan berbagai beban penderitaan, karena memang dianggap bakal menanggung berbagai beban permasalahan, bahkan hingga yang di luar tanggung jawabnya sendiri. Maka posisi bulan ke-13 yang nyata-nyata terjepit di era pertengahan tahun bisa pula diasumsikan sebagai ke bawah tidak menapak, ke atas pun takkan sampai. Kondisi semacam itu tentu saja berpotensi melahirkan rasa gamang, rasa khawatir berlebihan yang bukan tidak mungkin pula menciptakan kerisauan tak masuk akal. Dinamika dan fenomena peluang bisnis pada bulan Imlek ke-7 Lun Lak Gue di tahun 2025 Imlek 2576. Bulan Imlek ke-7 berentang waktu 29 hari mulai 25 Juli 2025 hingga 22 Agustus 2025. Dengan kata kunci aspirasi asalan, duri kestabilan, terbitkan asa bercabang. Lun Lak Gue merupakan bulan Imlek yang tepat berada di era pertengahan tahun. Pertengahan tahun ular kayu yang berentang waktu mulai 29 Januari 2025 hingga 16 Februari 2026. Lun Lak Gue, pertambahan bulan ke-6 Imlek bisa berada tepat pada pertengahan tahun karena tahun Imlek 2576, di mana tahun 2025 termasuk di dalamnya memiliki satu bulan sisipan, bulan Lun, atau yang lazim disebut pula sebagai bulan Imlek yang ke-13. Artinya, bulan Imlek ke-13 pada tahun Imlek 2576 tersisip atau berada di antara bulan Imlek yang ke-6 Lak Gue dan bulan Imlek yang ke-7 Cit Gue. Sehingga Lun Lak Gue itu sendiri, khusus pada tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini dapat dianggap sebagai bulan Imlek yang ke-7. Sedangkan bulan Imlek yang ke-7 berperan sebagai bulan Imlek ke-8. Bulan Imlek ke-8 berperan sebagai bulan Imlek ke-9 dan seterusnya. Kok bisa berada tepat di era pertengahan tahun? Ya, bisa berada di era pertengahan tahun karena adanya penambahan bulan Lun atau bulan sisipan. Bulan sisipan di bulan Imlek yang tidak lagi berjumlah 12 bulan sebagaimana jumlah bulan Imlek pada tahun-tahun lainnya, yang pada umumnya terdiri atas 354
atau 355 hari lamanya, ataupun sebagaimana tahun Gregorian atau Masehi yang juga berjumlah 12 bulan namun terdiri atas 365 hari. Melainkan pada bulan Lun jumlah bulan bertambah menjadi 13 bulan Imlek yang terdiri atas 384 hari lamanya. Bayangkan, kalau jumlah bulan hanya 12 bulan Imlek, bagaimana mungkin ada bulan yang bisa terkondisi tepat di era pertengahan tahunnya? Namun, karena tahun ular kayu 2025, Imlek 2576 ini memiliki bulan sejumlah 13 bulan Imlek, maka bulan Imlek yang ketujuh tentu saja berada di era pertengahannya. Apabila Anda masih belum memahami keberadaan bulan sisipan tersebut, silakan Anda seksamai kembali video Lun Gue di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 dan penjelasan kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Sedangkan berkaitan dengan fenomena yang diramalkan sangat mengejala di dalamnya, video adu strategi di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 dan video Bincang Ekonomi Indonesia 2025 tahun ular kayu Imlek 2576 patut Anda seksamai pula. Kesemua video tersebut dapat Anda temukan pada channel YouTube FSE Feng Shui Enthusiast. Tentu saja, pemahaman Anda terhadap fenomena, dinamika, dan potensi keberuntungan Anda sendiri bakal makin terbuka lapang, makin terang benderang kalau video ramalan 12 show yang dipublish channel YouTube Sonora FM dan Sonora Jaringan Anda seksamai dengan secermat mungkin. Kepada Anda yang sudah pernah menyeksamainya, disarankan agar Anda dapat menyimaknya kembali. Kembali pada pembahasan mengenai bulan sisipan. Bulan sisipan yang merupakan bulan Imlek ke-13 itu, sebagaimana telah dikemukakan, berada di era pertengahan tahun. Ingat, sekali lagi saya tekankan, berada di era pertengahan tahun. Suatu kondisi yang boleh dibilang tidak berbeda dengan posisi rumah mikul. Apa itu rumah mikul? Rumah mikul merupakan rumah yang berada tepat di tengah-tengah sebuah blok, di tengah-tengah deretan bangunan pada sebuah kawasan. Kalau rumah di pertengahan blok kerap diasumsikan sebagai rumah mikul, yakni rumah yang dikhawatirkan bakal mendatangkan berbagai beban penderitaan, karena memang dianggap bakal menanggung berbagai beban permasalahan, bahkan hingga yang di luar tanggung jawabnya sendiri. Maka posisi bulan ke-13 yang nyata-nyata terjepit di era pertengahan tahun bisa pula diasumsikan sebagai ke bawah tidak menapak, ke atas pun takkan sampai. Kondisi semacam itu tentu saja berpotensi melahirkan rasa gamang, rasa khawatir berlebihan, yang bukan tidak mungkin pula menciptakan kerisauan tak masuk akal, menampilkan sikap perilaku
tindakan, ataupun sepak terjang dengan kesulitan bermanuver atau bahkan sebaliknya. Justru kerap melakukan berbagai manuver yang kurang hingga tidak logis sama sekali. Dengan menggarisbawahi hal itu, wajar kalau kewaspadaan ekstra patut kita terapkan semenjak dini sebelum memasuki era Lunlaqwe. Jangan sampai kita keliru dalam mencermati sesuatu, apalagi menganalisanya, agar sikap dan sepak terjang kita takkan mungkin keliru. Jangan sampai di kelak kemudian menyebabkan dampak buruk yang tidak kita inginkan. Dinamika seperti itu tentu saja tidak berbeda dengan makna kata kunci Lunlaqwe yang berbunyi aspirasi asalan, duri kestabilan, terbitkan asa bercabang. Dengan menggarisbawahinya jelas bahwa aspek keseimbangan patut diupayakan dan dikondisikan terus-menerus. Ini penting agar ke bawah ataupun ke atas, ke kiri ataupun ke kanan, kita bisa bertanggung jawab dan berkontribusi sebagaimana mestinya. Alhasil, kita pun takkan mungkin akan asal-asalan, baik ketika berpikir, bersikap, ataupun bersepak terjang. Di samping itu, mengacu pada komposisi elemen yin yang 5 unsur Lunlaqwe, di mana peran unsur kayu berkecenderungan mengalami sedikit pelemahan di tengah fenomena tahunan yang kerap diwarnai dinamika adu strategi. Aspek aspirasi, baik sebagai sebuah harapan demi dan untuk menggapai sebuah ambisi, cita-cita yang jauh lebih baik, ataupun dalam hal mengembangkan sebuah kreativitas, aspek keseriusan harus lebih dan makin dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi dengan senantiasa bersikap. Pertama, menghindari adu strategi dengan tidak menganggap diri sendiri sebagai seorang superhero misalnya. Dengan kata lain, sikap mengalah demi terciptanya fokus kepedulian patut diperjuangkan seserius mungkin. Kedua, menghindari pemaksaan kehendak dengan tidak menganggap diri selalu berada di pihak yang paling benar. Dengan kata lain, sikap bijaksana dalam merespon segala sesuatu hendaknya tidak disikapi skeptis, apalagi dipertentangkan secara membabi buta. Dalam artian, hendaknya patut lebih mempertimbangkan segala sesuatunya hingga sematang mungkin. Ketiga, menghindari target berlebihan, apalagi yang di luar batas kemampuan dan atau melampaui batas kelogikaan. Dengan senantiasa mengedepankan aspek fakta, bukan rekayasa. Dengan kata lain, selain daya upaya patut berkesesuaian dengan kemampuan, segala sesuatu yang tidak masuk akal hendaknya tidak dipaksakan. Apakah itu sebagai sebuah tujuan, sebuah alibi, ataupun alasan lainnya. Dengan memahami kesemua hal tersebut, untuk kemudian kita sinergikan dengan peramalan sio Anda berikut ini. Diharapkan sikap dan sepak terjang Anda takkan mengalami gangguan dalam bentuk apapun,
melainkan senantiasa tertata baik hingga berpotensi menciptakan kesuksesan yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Di samping kesemua hal di atas, ada satu solusi dari aspek kepercayaan yang seyogianya tidak kita abaikan pula. Demi meminimalkan dan memupus berbagai kecenderungan buruk yang telah dikemukakan tadi, dan agar apa yang disampaikan pada ulasan Sio kelak dapat diterapkan jauh lebih efektif lagi saat Lun Lagwe sebagai bulan yang ke bawah tidak menapak ke atas pun tidak sampai itu, hendaknya kita manfaatkan untuk banyak berbuat kebaikan. Namun langkah yang terpenting yang patut diutamakan adalah mengunjungi orang tua, berbakti kepadanya dengan memberikan kasih sayang kepada mereka. Kalau pernah bersalah misalnya, sebaiknya segeralah Anda memohon maaf. Oke, sekarang kita masuki ulasan peramalan mengenai 12 sio, di mana sio Anda termasuk di dalamnya. Sio ulang, asalkan kebertahapan diterapkan, tiada aral menghambat jalan. Tidak sukar bagi Anda yang bersio ulang untuk menghilangkan segala hambatan di era Lun Lagwe ini. Asalkan segala sesuatunya Anda lakukan secara bertahap, tiada lagi ketidakmungkinan. Stabilkan target tujuan, Dengan menstabilkannya, tentu akan terstabilkan pula keberuntungan Anda. Keberuntungan Anda pada bulan Lagwe yang lalu boleh dibilang cukup baik, lebih daripada sekedar lumayan. Begitu pula di bulan Imlek yang sekarang ini, di bulan Imlek Lun Lagwe. Asalkan stabilkan target tujuan dan kejaran Anda. Ini penting agar perencanaan takkan alami penyimpangan. Motivasikan vitalitas. Anda patut memotivasikan vitalitas Anda, semangat Anda terus-menerus. Namun, jangan sampai berlebihan. Motivasikan vitalitas jangan berlebihan demi objektivitas yang berkesinambungan, Kalau semangatnya terpuncakkan melebihi kewajaran, maka jangan-jangan Anda tidak lagi bersikap objektif. Nah, untuk itu sekali lagi ditekankan, motivasikan vitalitas jangan berlebihan demi objektivitas yang berkesinambungan. Dengan begitu maka potensi keberuntungan Anda tidak hanya sebatas berkestabilan, namun dapat Anda tingkatkan walaupun dalam kadar yang relatif cukup terbatas. Sio kuda, asalkan kecermatan dimasifkan, tiada sanksi merancu kejaran. Yang bersio kuda diramalkan berpeluang terbaik pada bulan Imlek yang baru saja berlalu. Namun begitu pula pada bulan Imlek yang sekarang ini, walaupun dengan kecenderungan sedikit menurun.
Namun, kalau kecermatan Anda dapat Anda masifkan, maka penghambat apapun akan mudah Anda nyahkan. Kedepankan aspek pengalaman, agar matematika logika takkan alami kekeliruan. Kedepankan aspek pengalaman, jadi jangan sekedar Anda mengagungkan matematika logika Anda yang pada bulan Imlek yang satu ini bisa mengalami kekeliruan ataupun kerancuan. Jadi, aspek pengalaman hendaknya Anda jadikan satu parameter bagi matematika logika Anda sendiri. Di samping itu, tingkatkan etos kerja. Jangan kehilangan arah tujuan demi stabilkan keberhasilan. Jadi apabila etos kerja Anda pelihara dengan baik, di mana tujuan pun tidak tersangsikan lagi, dapat Anda fokuskan ke satu tujuan yang pasti, maka keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan Anda akan tetap berada pada posisi puncak. Asalkan tahu batasan, tiada manuver yang bakal kebablasan. Bagi Anda yang bersio kambing, syaratnya mudah bagi Anda untuk menstabilkan keberuntungan Anda. Asalkan Anda tahu batasan, tentu saja segala manuver Anda akan terukur sebagaimana mestinya. Tajamkan kecermatan, ya. Kalau Anda mau lebih bagus, mau berkeberuntungan lebih baik, tentu saja kecermatan patut Anda tajamkan. Tajamkan kecermatan, hindari ketergesaan. Ya, kalau Anda tergesa-gesa, kecermatan juga bisa menurun tentunya. Tajamkan kecermatan, hindari ketergesaan, agar segala hal tampak transparan. Nah, kalau transparan, segala sesuatunya mudah Anda kondisikan. Waspadai perasaan terbelenggu kehendak. Jadi jangan Anda memaksakan kehendak Anda. Anda maunya juga, jangan ya. Karena itu bisa mengurangi, mereduksi keberuntungan Anda pada bulan Imlek Lun Lague ini. Waspadai perasaan, jangan terbelenggu kehendak. Ya, ini penting demi keamanan pendanaan Anda sendiri. Dengan begitu maka segala sesuatunya akan berkelancaran dan tentu saja kesuksesan akan terus saja menyertai perjalanan dan sepak terjang Anda yang bersiok kambing. Sio monyet. Di bulan Imlek yang satu ini, pada Lun Lague, potensi keberuntungan Anda dikhawatirkan sedikit terkoreksi. Nah, agar koreksi tersebut tidak membesar, melainkan bertolak belakang hingga menjadi sebuah peningkatan keberuntungan, Anda patut menyeksamai hal berikut ini. Asalkan berkeyakinan, keyakinan patut Anda garis bawahi, tiada sandungan patut dikhawatirkan. Ya, yang penting Anda yakin segala kekhawatiran akan lenyap sendirinya. Nggak ada lagi tuh yang namanya akal melintang, ya, tiada sandungan. Berdayakan saat selaras. Nah, untuk itu Anda perlu sekali memberdayakan saat.
tanggal-tanggal selaras agar segala problema menjadi melemah. Berdayakan saat selaras agar problema melemah, tidak mencuat sembarangan. Ya, hindari pertentangan, jangan terlena hasutan. Jangan karena dihasut Anda menentang sesuatu komitmen misalnya, itu adalah sebuah kekeliruan yang bisa berdampak fatalis. Dampak buruknya fatalis, ya. Hindari pertentangan, jangan terlena hasutan. Ini penting demi ketajaman Anda dalam berolah pemikiran. Sio ayam. Walaupun diramalkan peruntungan Anda agak menurun, tetapi potensinya masih sangat besar. Dan agar potensi yang besar itu dapat dimaksimalkan, Anda patut tidak mudah menyerah. Asalkan pantang menyerah, tiada peluang bisa terlepaskan. Jadi Anda patut sedikit ngotot lah gitu ya. Jangan menyerah apalagi tanpa syarat. Nah, itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi ya. Asalkan pantang menyerah, tiada peluang bisa terlepaskan. Seksamai situasi, pilih segala kesempatan. Kesempatan Anda tentu saja banyak sehingga patut dipilah. Jangan Anda mengambil kesempatan yang kecil-kecilan kalau memang tersedia yang besar, dan itu memang sangat berkemungkinan kalau Anda tentu saja seperti tadi dikatakan, Anda pantang menyerah. Seksamai situasi, pilih segala kesempatan agar hasil pun kian teroptimalkan. Kelola sumber daya, jadi sumber daya Anda jangan dipakai sembarangan, jangan diobral ya. Kelola sumber daya jangan terumbar. Ini penting demi mengefektifkan laju pertumbuhan agar keberuntungan Anda kian termaksimalkan. Sio anjing. Asalkan kontrol diperketat, tiada daya yang tersia-siakan. Ya, kontrol patut Anda perketat. Kenapa? Karena memang potensi keberuntungan Anda pada sebulan Imlek yang satu ini dikhawatirkan agak menurun ya, dan cukup merisaukan. Untuk itu maka fungsi kontrol benar-benar harus Anda kedepankan. Kecurigaan kini berkepatutan. Jadi Anda diharapkan untuk tidak gampang percaya. Ya, kalau pada bulan Imlek yang lalu, ya kecurigaan mungkin merupakan satu pantangan, maka kecurigaan pada bulan Imlek yang satu ini sungguh berkepatutan. Ini penting agar tidak satu pun celah yang kelak disalahgunakan oleh siapapun. Tolong hal itu dicamkan benar. Aktifkan sikap realistis ya. Anda patut bersikap realistis ya. Jangan terkecoh demi kestabilan dan kemapanan. Jadi kalau Anda terkecoh, kestabilan dan kemapanan Anda akan mudah digoyahkan, bahkan bukan oleh pesaing,
melainkan bisa saja terjadi terkecoh oleh orang dalam sendiri. Sio babi, asalkan hasrat berkewajaran, tiada yang patut dirisaukan. Ya, jadi kalau hasrat Anda wajar, maka Anda nggak perlu risau, sehingga potensi keberuntungan Anda yang sempat melompat di bulan Imlek yang lalu, kini dapat dipertahankan. Ya. Kendati begitu, patut Anda pahami bahwa Anda yang bersio babi di bulan Imlek yang satu ini memang punya kecenderungan terjadinya penurunan walaupun relatif kecil. Untuk itu, hindari upaya Anda yang berlebih-lebihan, ya. Hindari upaya berlebihan di luar perencanaan, ya. Segala sesuatu harus berada dalam konteks perencanaan yang matang. Ini penting agar tidak membebani pendanaan di mana pengeluaran Anda sukar untuk dikendalikan, ya. Ini patut Anda waspadai. Saya ulangi, hindari upaya berlebihan di luar perencanaan agar tidak bebani pengeluaran. Buang sikap arogan, ya. Jangan mau menang sendiri demi kondisikan kelancaran. Kalau Anda sikap berarogan, ya, mau menang sendiri, tentu dukungan akan berlarian, kelancaran pun akan terhambat. Sebaliknya, bagi Anda yang bersio babi, yang di tahun ini diramalkan berketidakselarasan besar, apabila Anda tidak arogan, peluang Anda akan terbuka lapang. Sio tikus, potensi Anda yang bersio tikus relatif meningkat dan meningkat kembali. Begitu pula di bulan Imlek yang satu ini ada peningkatan yang lebih daripada sekedar lumayan. Apalagi kalau Anda mempedulikan hal berikut ini. Asalkan Anda sabar dan bertekad bulat, tiada kendala batasi perolehan. Jadi kalau Anda peduli memperhatikan kesabaran Anda dan tekad bulat Anda, maka segala kendala akan mudah tersingkir dengan sendirinya, ya, dan perolehan Anda pun tidak akan terbatasi oleh apapun. Enyahkan aksi asalan, ya. Kecenderungan Anda di bulan ini untuk bersikap asalan relatif cukup besar. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai terjadi. Patut Anda enyahkan sedini mungkin. Enyahkan aksi asalan agar kekeliruan takkan mudah mencuat ke permukaan. Jaga bicara, jangan ngelantur. Ya, jadi selain aksi asalan, bisa-bisa bicara pun Anda ngelantur, ya. Kalau itu terjadi, bukan peningkatan yang bisa Anda dapatkan, ya, penurunan, pengoreksian bisa saja terjadi. Jadi jaga bicara, jangan ngelantur, ingat itu. Ini penting demi tingkatkan sikap profesional dalam tindakan. Ingat ya, jaga bicara, jangan ngelantur demi tingkatkan aksi profesional dalam tindakan. Sio kerbau. Sio kerbau pada 2 bulan Imlek
Lakwe dan Lun Lakwe patut ekstra waspada. Walaupun keberuntungan Anda tidak akan jatuh fatalis, namun peningkatan yang serius sukar diharapkan. Untuk itu, Anda patut mempedulikan hal berikut ini. Asalkan sedikit defensif, jadi Anda diminta untuk lebih defensif, ya, tiada problema hadang kesempatan. Jadi jangan Anda bersikap beraksi ekspansif, ya. Tabukan spekulasi dan aksi di luar batas daya, ya. Spekulasi patut ditabukan, patut dipantangkan. Aksi-aksi yang di luar batas kemampuan pun harusnya dienyakan pula. Ini penting agar kelancaran Anda akan terus berkesinambungan, ya. Tabukan spekulasi dan aksi di luar batas daya agar takkan kurangi kelancaran. Hindari celaan, ya, jangan Anda mencela, ya, apapun alasannya. Hindari celaan, jangan terpaku pada pemaksaan demi raih berbagai dukungan. Ya, kalau Anda tidak mencela, Anda tidak memaksa, maka dukungan akan pelan-pelan mengangkat keberuntungan Anda. Sio macan. Asalkan bertarget wajar, tiada prospek sukar diwujudkan. Sebagai sio yang diramalkan siong kecil, Anda tentu saja jangan membuat satu perencanaan yang luar biasa besar dengan target yang fantastis misalnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka kestabilan keberuntungan Anda dapat Anda pertahankan. Namun apabila tidak, koreksi bisa terjadi relatif cukup besar hingga merisaukan. Ya, tolong digarisbawahi, asalkan bertarget wajar, tiada prospek sukar Anda wujudkan. Ya, walau tak percaya. Jadi kalau Anda sedang tidak percaya pada siapapun, walau tak percaya, tabu diungkapkan, ya. Ada jangan mengungkapkan keraguan Anda pada seseorang, ketidakpercayaan Anda pada seseorang hendaknya Anda simpan rapat-rapat. Walau tak percaya, tabu diungkapkan agar perseteruan takkan jadi hambatan. Kedepankan kompromi, jangan kebablasan. Walaupun Anda disarankan berkompromi, ya tentu saja jangan sampai Anda terkalahkan hingga segala sesuatunya jadi kebablasan. Itu sama aja Anda menyerah fatal, ya, menyerah total. Itu tidak boleh terjadi. Kedepankan kompromi, jangan kebablasan. Ini penting demi menjaga relasi dan aspek toleransi. Sio kelinci. Potensi Anda pada 2 bulan Imlek, Lagwe dan Lun Lagwe, boleh dibilang sangat jempolan, ya. Dan ini tentu saja patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. Asalkan bertekad bulat, tiada hasil bakal mengecewakan. Yang penting ada tekad bulat aja, yakin dan yakin, maka hasilnya takkan mengecewakan Anda, ya. Debat hingga berlebihan masih patut ditabukan agar problema tertiadakan, ya. Jadi Anda
debat apapun, debat kusir, bahkan debat serius, ya. Tentu saja debat yang bersifat formal patut Anda waspadai. Jangan sampai Anda menyakiti hati siapapun, ya. Hindari debat yang berlebihan, ya, karena itu patut ditabukan agar tiada problema yang bakal menghadang langkah dan sepak terjang Anda. Ya, Anda yang bersiok kelinci patut meningkatkan kepedulian. Jangan bersikap asal-asalan. Ini penting agar dan demi peningkatan potensi kesuksesan dan keberuntungan Anda yang luar biasa besarnya di bulan Imlek yang satu ini. Sio Naga. Potensi Anda yang meluncur relatif cukup merisaukan di bulan Imlek yang baru saja berlalu. Di bulan Imlek yang satu ini bakal bertolak belakang. Ada satu potensi peningkatan yang sangat signifikan asalkan ekstra kewaspadaan Anda selalu dikedepankan. Asalkan ekstra berkewaspadaan, tiada batu bakal menjadi sandungan. Yang ada batu sebagai lompatan. Jadi batu sandungan tiada, yang ada batu loncatan. Ya, hindari aksi berlebihan dalam segala hal. Hal-hal yang berlebihan hendaknya Anda stabilkan, ya. Apalagi pencabangan. Jadi aksi yang berlebihan, pencabangan tujuan tidak boleh terjadi agar tidak merancukan pengendalian Anda sendiri. Hindari aksi berlebihan, apalagi pencabangan, agar tidak merancukan pengendalian. Patuhi perencanaan, ya. Rencana yang sudah Anda buat tentu saja patut Anda patuhi, ya. Jangan Anda simpangkan. Jadi percuma dong bikin perencanaan, ya. Patuhi perencanaan. Jangan berkepasrahan. Kalau Anda sesuai rencana, nggak ada tuh kata pasrah, ya. Patuhi perencanaan, jangan berkepasrahan. Ini penting demi memaksimalkan keberuntungan Anda. Jadi kalau Anda setia pada perencanaan, keberuntungan Anda akan lebih daripada perkiraan Anda sendiri. Ya, bahkan keberuntungan Anda tidak akan sukar untuk dimaksimalkan. Pemirsa, para juragan feng shui, sahabat Sonora dimanapun berada. Fenomena bulan Imlek ke-7 Lun Lak Gue telah saya sampaikan. Begitu pula ulasan mengenai potensi keberuntungan sio Anda. Kesemua itu saya sampaikan dengan harapan agar keberuntungan Anda akan senantiasa meningkat dan meningkat terus. Sukses selalu.